Dengan harapan yang besar untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, Desa Bulu Kandang tentu tak melupakan sejarahnya yang panjang. Nama Desa Bulu Kandang berasal dari kata bulu dan kandang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bulu berarti struktur lapisan luar kulit yang membentuk penutup tubuh bangsa unggas. Sedangkan kandang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ruang yang diberi pagar atau batas dan sebagainya. Menurut cerita yang sudah turun-temurun, terdapat dua versi cerita yang menjadi asal mula nama Desa Bulu Kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haimin, selaku Sekretaris Desa Bulu Kandang. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang asal-usul Desa Bulu Kandang yang saya tahu dari para sesepuh desa. Yang saat itu saya keliling untuk menemui para sesepuh, para tetua desa, ingin tahu sejarah aslinya Bulu Kandang seperti apa. Di situ ada dua cerita, tapi cerita itu menyatu walaupun ada dua. Yang pertama itu sesepuh itu di situ itu kan memang di sini dulu itu hutan, jadi belum banyak ada rumah. Nah, dari situ sesepuh menemukan banyak bulu. Nggak tahu itu dari bulu apa, dan di situ juga ada kandang tapi tidak diketahui itu kandang apa. Itu malah punya prinsip dengan adanya bulu dan kandang menjadi suatu satuan menjadi Bulu Kandang. Itu adalah cerita yang pertama. Dan sedangkan kalau cerita yang dari nenek atau tua sesepuh yang kedua, di sini dulu memang ada sampai sekarang ada pohon sangat besar, sangat rindang, namanya juga dulu itu hutan, kayak hutan alas ya, jarang rumah. Jadi pohon itu terlihat sangat besar sekali, dan pohon itu termasuk pohon yang diritualkan oleh warga desa walaupun warganya cuma sedikit. Jadi kalau ada orang dikejar atau itu maling atau apapun, kalau dikejar larinya ke situ, itu nggak bisa dikejar, jadi hilang. Nggak tahu itu kemana, nggak tahu itu hilang atau orang yang ngejar tidak kelihatan. Jadi kalau dikejar ke situ, yang ngejar sudah nggak terlihat, padahal nggak kemana-mana. Jadi dari situlah dijadikan nama kandang. Jadi kandang, orang-orang yang lari ke situ pasti hilang. Tapi nanti ya orangnya ya bisa muncul kembali, nggak langsung hilang selamanya, cuma hilang gitu. Maka dari situ, disitulah tempat yang sama diartikan sebagai Bulu Kandang. Cerita dari nenek-nenek moyang kita dulu. Kalau cerita yang komplit dan jelasnya itu karena saya itu masih muda ya, sudah tidak tahu dengan nenek yang dulu-dulu. Kok seandainya itu dulu bisa cerita, insya Allah lebih komplit lagi. Tapi itulah cerita yang ada dari nenek-nenek kita, asal mula dari Desa Bulu Kandang. Jadi bulu yang ada di kandang lah, seperti itu ya. Terus yang kedua, di sini itu ada beberapa pembabat alas, dari istilahnya itu sesepuh yang babat alas. Yang pertama adalah Dusun Kandangan. Dusun Kandangan ini yang babat alas adalah Mbah Sampurno. Ya, Mbah Sampurno ini juga ada di makam di bawah pohon besar yang dimaksud tadi, itu adalah Mbah Sampurno. Itu yang membabat alas Dusun Kandangan Kerajaan. Dari itu dibuka lagi lah Dusun Bulu Kerajaan, dan Bulu Kerajaan ini adalah Mbah Puger. Ini yang membabat alas Dusun Bulu Kerajaan Mbah Puger. Sedangkan Mbah Puger ini adalah juga orang-orang yang benar-benar sakti. Dia juga punya perewangan yang namanya macan atau harimau. Tapi harimau itu tidak bisa dilihat banyak orang. Banyak orang-orang tertentu lah yang bisa melihat di situ. Dari di Dusun Bulu Kerajaan punya mbah yang membabat alas namanya Mbah Puger. Dan di situ juga ada yang dikeramatkan. Dulu ada yang namanya Tugu. Tugu itu tempat orang-orang dulu kalau ada selamatan atau sesajen di Tugu itu. Nah, di Tugu itu ada yang namanya Mbah Sayu. Nah, Mbah Sayu itulah sesepuh dusun dulu di situ juga. Tapi bukannya babat alas, tapi termasuk sesepuh Dusun Bulu Kerajaan. Mbah Sayu ini juga orangnya sakti. Sekarang juga punya yang namanya cambuk, ya cambuk Gembolo Geni ya dari Jawa itu, yang banyak orang datang ingin mengambil cembuk itu tapi tidak berhasil karena banyak kesaktian di sana. Dan yang ketiga adalah Dusun Tegalan Kandangan. Tegalan Kandangan ini adalah Mbak Baidowi yang asalnya dari, kalau nggak salah dari Malaysia, kalau nggak salah itu namanya Datuk Baidowi.
Itu yang babat alas dusun Tegalan Kandangan. Jadi setiap dusun ada mbah-mbah tersendiri. Dan sedangkan ini yang berbeda adalah di Tegalan Bolo. Tegalan Bolo ini adalah mbahnya adalah wanita, yaitu Mbah Siti Fatimah. Jadi berbeda, yang semuanya laki-laki, yang di Tegalan Bolo adalah Mbah Fatimah. Jadi semua dusun mempunyai sejarah tersendiri. Dan kalau saya sendiri ada di dusun Bulu Kerajaan, jadi saya hafal dengan istilahnya sejarah-sejarah di Bulu Kerajaan. Ada satu sejarah yang belum masuk di Bulu Kerajaan, itu dijuluki sebagai Curah Banyak. Nah, dulu jarang orang memanggil, mau main ke Bulu Kerajaan nggak pernah ada. Dengan istilah modern, dengan nama dusun yang terkenal dengan Bulu Kerajaan, baru orang-orang tahu Bulu Kerajaan. Kalau dulu terkenal dengan sebutan Curah Banyak. Nah, Curah Banyak. Kenapa kok disebut dengan Curah Banyak? Karena di situ ada curah. Curah itu tidak pernah ada air kalau di musim kemarau, tapi kalau di musim hujan itu ada. Dan setiap hari Jumat Legi atau Jumat Wage itu ada dua banyak. Nama bahasanya Jawa kan banyak, kalau bahasa Indonesia itu angsa. Laki-laki dan perempuan. Kalau Jumat Wage, Jumat Legi itu keluar sambil berbunyi bertanya ngok 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 ngok. Ada beberapa orang yang tahu, itu kan ingin tahu, jadi diikuti sampai pusat sungai sana hilang. Jadi itulah namanya Curah Banyak. Jadi desa Bulu Kandang itu menyatu menjadi desa Bulu Kandang, tapi di 4 dusun mempunyai mbah-mbah tersendiri yang dikeramatkan sampai sekarang. Bahkan Mbah Wali, Datuk Betawi disebut Mbah Wali, itu juga banyak orang berdatangan ke sana untuk membacakan doa dan sebagainya. Mungkin itu cuplikan sedikit sejarah desa Bulu Kandang, Kecamatan Bliker, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih.